Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rijal Supiani, semester 3 Fakultas Ekonomi Manajemen Universitas Putra Indonesia Cianjur. Di sini saya akan merangkum materi yang telah disampaikan oleh Dr. M. Rendi Aridayandi SHMH mengenai selayang pandang hukum ekonomi politik. Pertama, ada tujuan hukum. Tujuan hukum yaitu untuk mencapai keadilan, kepastian, dan kemakmuran manusia dalam hidup, bermasyarakat, maupun bernegara. Yang selanjutnya ada dasar pengaturan. Menurut Undang-Undang NRI 1945 Pasal 1 Ayat 3, negara Indonesia adalah negara hukum. Yang selanjutnya ada hukum ekonomi. Hukum yang mengatur distribusi atau pembagian sumber-sumber daya agar tercapai kesejahteraan yang berkeadilan. Yang selanjutnya ada politik. Proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan khususnya dalam negara. Pengertian ini merupakan upaya pembangunan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik. Di samping itu juga, politik dapat ditilik dari sudut pandang berbeda, yaitu antara lain, politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Ada juga politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah dan negara. Ada juga politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat. Ada lagi, politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Yang selanjutnya ada pembagian kekuasaan di Indonesia. Yang selanjutnya ada politik hukum. Menurut Moh Mahfud MD, bahwa politik hukum adalah legal policy atau garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan hukum baru maupun dengan pergantian hukum lama dalam rangka mencapai tujuan negara. Yang selanjutnya ada dampak hukum dan politik terhadap ekonomi. Nah, contohnya seperti iklim investasi. Yang selanjutnya ada bisnis sehat dalam politik hukum. Dengan etika yang baik, secara otomatis bisnis akan lebih mudah berkembang. Etika yang diterapkan di dalam suatu perusahaan akan membantu membentuk nilai atau norma serta perilaku. Tentunya, setiap perusahaan meyakini bahwa prinsip menjalankan bisnis yang baik adalah prinsip beretika. Oleh karena itu, ketika tersebut dapat dijadikan sebagai standar atau pedoman bagi perusahaan untuk menjadikan sebagai pedoman. Sekian rangkuman materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.